Yeah. Some people live for. Hai Cic, lo mau dipanggil Alisa atau Cica nih di sini? Kayak Cica aja gak sih? Cica aja ya. Karena lo Jadi tuh dia tuh dipanggilnya Cica waktu SD. Terus tiba-tiba kita pindah ke Mentari bareng. Ternyata bukan Mentari yang sama. Kita tes Mentari bareng. Ternyata dia ke Mentari Bintaro. Dan karena gue kira lo dulu mau di Bintaro. Karena saudara gue di Bintaro kan. Terus ternyata ya gue ke Jakarta, dia ke Bintaro. Tapi ya that's why kita masih bisa ngobrol gak sih? Masih connect, nyambung. Dulu masih ada sering acara bareng kan, Mentari Bintaro sama Mentari Jakarta. Field trip CSW ke Bali. Trawas tuh random banget, nggak tahu gue itu di mana. Trawas tuh apa nih? Gue kayak Jawa Timur atau apa? Jawa Tengah ya. Jawa Timur ya. Gak tahu. Terus SMA gue ke Global, lo ke Alizar ya kan. Terus kita baru deket lagi waktu kita olahraga kawan-kawan olahraga gitu kan. Tapi sebenarnya kita nggak pernah nggak deket sih. Iya, kita masih selalu kayak pasti akan selalu catch up. Cuman kayak jadi ada more things in common pas kita sama-sama lagi aktif olahraga aja. Gitu. Especially lagi karantin gini, kita jadi lebih sering catch up nggak sih? Tapi catch up ya virtually. Iya. Karena sebelum beberapa minggu sebelum kita karantin juga kita udah sering beberapa kali ketemu kan. Iya, terus jalan-jalan. Jadi nyoba-nyoba makanan, ngopi-ngopi cantik. Memang tidak berfaedah. Namun lama-lama nggak kerasa nggak sih? Kayak gue sih udah 2 bulan gini. Lo masih adapting atau kayak lo udah kayak you just do you at home? As in like rutin lo yang biasa lo kerjain di luar sekarang lo tetap kerjain di rumah atau gimana? Rutin gue since gue udah kerja, jadi mau nggak mau kayak gue tetap ngerjain kerjaan gue kan. Cuman mungkin bedanya kayak I have more time buat diri gue sendiri kali ya. That's something yang cukup susah dan jarang ditemukan sebelum karantin ini. Cuman slowly adapting to it sih, kayak bosen banget. Cuman lama-lama udah kayak terbiasa dengan rasa bosennya ini gitu. Bagus tuh. Jadi lo adapting to the gabutness. Terus kalau misalnya kayak lo bisa kasih one word, atau kayak nggak harus one word deh, tapi kalau bisa one word ya, kayak about this quarantine gitu, after being kayak kita udah 2 bulan kan, 1,5 bulan 2 bulan ya. Iya. Apa positive lesson atau message yang lo dapetin atau kayak lo rasain dari being at home all the time, atau enggak kayak from this corona thing? Yang gue dapetin ya, pelajaran yang gue dapet tuh harus lebih bersyukur sih. Grateful. Jadi grateful. Ya, grateful. Karena I find this quarantine tuh cukup ironic aja, karena dulu kita tuh sering banget on our phones, on our social media. Terus kita suka nge-ignore hal-hal yang terjadi di sekitar kita, malah sibuk di HP dan segala macam. Terus sekarang lo mau gak mau semuanya tuh di HP, di laptop dan segala macam, lo malah gak ada kesempatan untuk kayak be more aware dengan kejadian-kejadian yang ada di sana. Mungkin aware juga sih pastinya, karena kan kita jadi lebih terbuka lah gara-gara this crisis gitu maksudnya. Cuman jadi gue lebih belajar aja sih kayak gue tuh gak boleh terlalu sering terjebak di keasikan gue dalam social media dan kayak my gadgets gitu juga sih. Karena jadi maksudnya kalau kita lagi di luar, dulu kita
terlalu on our phone. Meanwhile sekarang kita maunya di luar, dan kita terpaksa on our phone. Dan jadi kayak kangen aja sih bisa ketemu sama teman-teman, keluarga. Sama mungkin kalau yang punya pacar juga gitu kan. Cannot feel it. Cuman kayak itu sih. Iya. Kan kadang kalau sama teman-teman kayak gue kalau lagi sama teman-teman gue kadang masih kayak main HP, gue dengerin tapi lama-lama kayak sekarang gue kangen banget ketemu sama teman-teman gue, kayak beneran interacting with them. Jadi lebih just be grateful of what you have right now aja gitu. Karena jadi menurut lo term manusia nggak pernah status puas itu bener? Itu bener banget. Tahu nggak, gara-gara gue tuh kemarin pas libur Desember tahun baru, gue bilang kayak gini ke temen-temen gue kayak, ini sebelum corona. Sebelum corona. Gue bilang kayak jadi lo udah mulai ini nih foreshadow. Gue udah mulai kayak gini nih. Gue kangen banget deh kuliah. Lo liat gak sih kalau misalnya lagi libur semester kayak gini, kita libur 2 bulan. Sekarang syukur-syukur kita dapat libur 2 minggu aja, gue udah alhamdulillah. Tau gak sih, nanti balik ke kantor kayak udah libur 2 minggu doang, kayak udah gak apa-apa, lumayan. Gue kangen aja tapi libur 2 bulan. Plot twist aja gak sih lo sekarang di rumah udah berapa? 2 bulan? Setengah bulan. Kita libur tuh kayak lagi libur anak semester. SMP SMA, tau gak sih yang kita di rumah doang. UN. Iya, libur UN. Yang kita kan belum boleh pergi-pergi. Jadi kita harus libur tapi kita di rumah aja, bukan yang belum bisa kayak gimana pergi. Itu kayak libur SD kayak gitu sih. Kayak lo nggak tahu mau ngapain di rumah jadinya gitu. Gitu. Terus what about tadi kan kayak positive lesson atau positive message-nya, jadi kayak gratitude ya. What if yang lo realize about yourself kayak during this quarantine, kayak one thing atau ada beberapa hal yang lo realize about yourself, misalnya ternyata gue tuh gini loh aslinya, gue nggak tahu ini sebelum karantin tuh gue bisa kayak gini, jadi kayak ternyata lo bisa apa gitu misalnya, atau ternyata lo orangnya gimana gitu yang lo temuin, yang you realize about yourself aja. Yang gue realize gara-gara ini tuh apa ya, gue kan orangnya cukup extrovert kan, as in gue cukup all out lah pas lagi sama temen gue, cukup aneh. Lo setuju kan gue aneh ya? Terus gue bisa diem dan segala macam. Ini udah dari tadi udah kelihatan. Tapi maksudnya kayak gue sadar kalau gue tuh punya sisi extrovert yang emang dominan. Cuman selama masa ini gue juga sadar bahwa gue juga suka punya me time gitu loh. Dan kadang sekarang justru gue gak mau diganggu kalau gue lagi me time. Sesimpel kayak gue lagi nonton, gue kayak please jangan ganggu gue. Atau misalnya kalau gue lagi yoga atau gue olahraga di rumah, gue suka yang jangan ganggu gue. Jadi gue matiin HP gue sama macam gitu. Jadi gue lebih menyadari bahwa gue emang suka me time, dan gue juga harus bisa nge-prioritize myself di dalam schedule gue sendiri gitu. Interesting. Itu bagus sih. Jadi maksudnya lo jadi actually kan ada orang yang balance-nya tentang apa. Kalau lo lebih balance tentang jadi waktu sama orang lain sama waktu sama diri sendirinya kan. Jadi lo lebih banyak waktu. Malah itu bagus. Itu menurut gue bagus sih, kayak I think that's what people should learn gitu, kayak apa namanya, to be alone and you're kayak okay with being alone. Kayak you know what to do when you're alone. Iya, karena menurut gue at the end of the day you're alone. You can only rely on yourself. Iya, you're alone at the end of the day ya. Even though kayak lo punya significant other dan segala macam, you're alone gitu loh. Lo harus bisa sendiri dulu sebelum lo bisa sama orang lain. Preach. Alright. Terus next, ada nggak habit? Tadi mungkin selain kayak lo bilang me time,
mungkin ada habit lain nggak yang lo tuh pengen terapin nanti waktu udah selesai corona ini, karantin ini, yang lo mau bawa dari karantin ini ke normal work life atau kayak normal routines gitu nanti waktu udah balik. Buat di new normal kita ya artinya. Post corona era. Gue dari habit yang udah ini ya terbentuk sama ini. Gue mau lebih rajinin olahraga kembali. Jadi lo merasa waktu sebelum lo corona ini lo lebih jarang olahraga? Astagfirullahaladzim, gue sebelum corona kayak gue lagi jarang banget olahraga deh. Itu kayak gue seminggu sekali doang. Itu menarik banget sih. Karena orang-orang lain pasti kan kalau misalnya lagi corona gini malah lebih malas. Kalau gue sih lebih malas ya. Kayak maksudnya gue biasa tiap hari. Karena kayak gue suka aja kan keluar ke gym gitu-gitu. Tapi sekarang gue jadi kayak nggak tiap hari. Kayak sesuai yang gue lagi mood kayak 2 hari sekali. Yang penting gue gerak tiap hari tapi ya mungkin TikTok atau apa. Yang penting gue gerak. Ya. Kalau gue karena lebih sering kan. Gue tuh nggak bisa diem orangnya kan. Jadi gue salurkan ke nggak bisa dieman gue ini dengan olahraga gitu loh. Apalagi gue juga orangnya tuh suka yang banyak pikiran dan gue nggak suka yang terlalu depressing lah. Buat gue kayak corona ini tuh kayak depressing banget gitu loh, kayak lo krisis ekonomi lah, apalah. There's so much going on aja sekarang. And it's a lot. Gue yakin semua orang juga lagi mengalami ini. Jadi gue juga menenangkan pikiran gue, diri gue itu yoga untuk nenangin diri gue sendiri gitu. Jadi lo bakal sering ini sih, gue tuh yang paling gue pengen banget nih abis corona adalah untuk bener-bener ngurangin rokok sih. Karena this corona jadi gue bisa berhenti sih. Karena apa? Karena this corona buat lo apa? Jadi kayak karena emang lo jadi nggak bisa ngerokok di rumah, atau karena lo sadar ngerokok itu menaikkan chance lo corona? Dua-duanya deh. Dua-duanya plus ini kan sebenarnya lagi economic crisis kan. Jadi sebenarnya kita tuh nggak boleh banyak ngeluarin uang kan. Nggak boleh dan banyak tobacco tuh dari luar ya? Dan gue tuh sehari 1 pak. Jadi gue habis berapa dalam seminggu tuh kayak math I cannot do. Pokoknya 100 ribuan lebih lah. Maksudnya kayak sayang aja itu bisa satu box berapa harganya? Buat yang lain. 1 pak berapa harganya? Misalnya 25. Oh 25 kali 7 misalnya kali 7 berapa tuh? 175 ya. Yes. Congrats. 175. Kasus gue kayak itu bisa gue gunakan buat yang lainnya, buat makan, buat beli kopi gitu loh. Jadi gue mau nge-cut off aja sih. Maksud gue kayak pasti perlu perlahan-lahan, cuman gue yakin gue bisa sih setelah corona. Akhirnya pasti bisa. Ya pasti dikit-dikit lah. Pelan-pelan pasti bisa menurut gue. Especially kalau menurut gue kalau lo banyak waktu dipakai lama-lama ya ngerokoknya berkurang. Gak kerasa. Kan ngerokok aslinya ya paling penting kan kalau lagi socializing aja kan. Kalau untuk lo. Enggak. Lo malah sendiri. Kalau kerja bosen. Oh kalau lo bosen aja. Bosen, stres. Basically semuanya sih. Jadi lo bukan social smoker. Lo malah kayak a me time gue aktif. Oh aktif. Gue kayak aktif. Jadi itu the 2 habits ya. Terus kalau misalnya selesai nih this corona thing, this quarantine thing, lo what's your plans? My plans? Your plans? First thing I'm gonna do itu jujur gue mau benerin alis gue. Itu itu cewek banget sih. Gue rasa banyak cewek-cewek yang bisa relate sama gue. Kayak gue pengen ini gue langsung ngerapin alis gue. Kalau alis lo sepenting itu lo nggak mau sulam aja? Mau sih. Mau. Tapi kalau di Jawa katanya kan kalau sulam nggak boleh sebelum nikah kan? Iya.
Tapi gue gak ngerti deh mitosnya apa. Tapi ya gue Gua mau sih ya udah soalnya. lah. Tapi Alisa emang udah bagus sih guys, dan emang udah kebentuk. Ya gue bulu Ya, mata sih. aja sih, bulu mata tuh gak ada sama sekali, udah gak ada. Nah, juga lo paling awal-awal ini juga lo langsung extension lagi. Kayaknya gue udah beli extension, gue udah beli bulu mata palsu, gue mau pasang aja sendiri. Iya, udah gak apa-apa. Gue udah kayaknya udah gak bisa sih nunggu-nunggu kayak gini. Kayak tapi gue juga loh, akhirnya gue pakai ini yang blade-nya gitu, gue rapihin gitu. Terus kayak kemarin agak ngerapis tuh kayak ya udahlah. Nggak kelihatan gue di rumah jauh sih alis lo. Iya. Tadi kan yang simple stuff. What's like a big thing? Kayak you wanna plan. Kayak gila, kayak kan maksudnya nggak tahu ya. Kalau untuk gue kayak damn this like corona tuh kayak agak-agak. Yeah, it's like you only live once. Yeah. Jadi as in like kalau lo mau ngerjain sesuatu kayak you gotta do it gitu, ternyata nggak sih? Gue apa yang lo mau kejar atau lo mau kerjain yang bakal buat lo merasa lebih, tadi mungkin lebih grateful, fulfilled, content gitu. Gue mau ke Bali. Dia mau ke Bali, terus guys. Gue mau ambil yoga certification gitu sih. That's it. Alright, got itu. you guys. Got you guys. Got you Cici. Gue jadi got you pemirsa nih, gue tangkep. Jadi sekarang teman gue ada ya guru yoga. Bagus lah. Nantikan ya. Jadi kalau misalnya lo lagi kayak gini kan lo yang ngajar kan jadinya. Kalau lagi corona lagi nanti lo yang ngajar dong. Gue cuma jadi nonton doang. Bagus lah. Come to a sitting position gitu. Kayak di aplikasi-aplikasi atau di apa sih yang yoga-yoga di YouTube itu kayak gitu lah. Bagus. Terus nanti kalau misalnya lo udah dapet nih certification-nya, how would you feel? Gue itu pengen sekalian kan kalau itu yoga. Gue bilang gue bilang how would you feel? how would I feel? Dia udah mau nambahin satu lagi. Tapi nggak apa-apa, nanti abis ini kita apa satu lagi yang lo mau kerjain nanti. Oh iya. Gue akan ngerasa lebih bisa share aja sih nantinya kayak apa yang gue udah dapetin gitu. Nanti gue mau share ke orang-orang, gue mau share positive vibe, positive energy yang bisa lo dapetin dari misalnya yoga ke orang-orang lain juga gitu. Karena kan banyak juga orang-orang yang bilang kayak yoga is not a sport, it's not a workout. Kayak what's that? What's yoga? Soalnya gue dulu sempat kayak gitu punya gue kayak tapi menurut gue kayak, yoga tuh it's a higher sport menurut gue. Do you get it? Kayak kan orang tuh aslinya one of the, gue jadi yang curcol. Dan maksud gue one of the result that people want to get from working out kan a feeling of kayak peace gitu kan, atau a feeling of happiness kayak yang mereka dapetin dari olahraga other than mereka dapat badannya ya. Tapi kalau yoga tuh lebih to the point gak sih? Kayak lo mau feeling ini, ya udah buat feeling ini gitu. Maksudnya kayak itu kan gak cuma physically doang, tapi emotionally, spiritually juga it actually helps juga gitu loh. Jadi kemana-mana the whole package sih kalau buat gue. Dan lo tetap harus strong kan kalau yoga. Tetap harus core lo harus kuat, kalau nggak bisa kan. Iya, core-nya harus kuat, makanya kayak tapi emang sih nggak cukup kayak misalnya lo goalnya mau lose weight atau apa, ya lo nggak cukup sama yoga doang, pasti lo harus mix sama other workouts juga kan gitu. Iya. Gue sih sukanya kalau yoga kalau lagi kurus. Kalau lagi kurus tuh enak banget yoga, kayak posisi-posisi aneh gitu. Cuman gue tuh kemarin lagi karantin gini, gue yoga sih sekali-sekali. Tapi yoganya yang cepet-cepet gitu, yang biar keringetan. Vinyasa ya biasanya kan. Iya.
Jadi terus apa tadi lo ada satu plan lagi tuh, gue interrupt tadi. Apa satu lagi plannya? Gue tuh pengen bikin bisnis sendiri sebenarnya. Gue nggak tahu sih. Atau enggak mungkin kalau nggak itu gue pengen S2 gitu. S2 apa tuh? Gue kan sempetnya mikir apa gue apply dari sekarang. Gue kayak nih corona. Emang ada yang buka, emang terjamin nih cepet sebentar lagi kelar gitu kan. Kemarin gue udah telepon nih sama salah satu kampus gitu, nanyain gue jadi apply apa enggak, soalnya bentar lagi ditutup application-nya. Terus gue kayak I don't think so, gue bilang, karena ini buat yang September intake. Terus gue kayak September kan udah. Iya ya, jadi, suka lagi agak apa apply kerja, apply sekolah gitu lagi ribet ya. Lagi apply kerja kan kebanyakan companies juga lagi lagi freeze ya. Lagi nggak banyak yang hiring, cuma beberapa doang. Iya. Ngerti. Interesting. Jadi lo mau tadi yoga sama bisnis atau S2. Oke. Biar lo bisa share. Katanya bisa share. Sama ini sih, sebenarnya kayak gue mikirnya, gue mau ambil yoga certification, terus misalnya gue S2 di luar, jadi gue di luar bisa sekalian jadi duit jajan aja ngajar yoga, ya nggak? Main. Side job. Bener sih. Di luar orang lebih gila lagi tentang yoga. Nggak tahu sih, beda tergantung negaranya. Cuman pada lumayan, pasti every country adalah kayak yoga freaks-nya nggak sih? Iya, karena menurut gue yoga tuh salah satu olahraga yang emang gak akan pernah mati aja sih. Iya. Gue ya. Bener sih. Gue sih yoga sama pilates sih sukanya dicampur kalau bisa. Soalnya pilates tuh ngencengin gitu kan. Kalau yoga kan lebih flexibility dan tapi pilates sudah lama kan? Lu dari SMA. Dari SMP kelas 3. Tapi tetep sih gue gym. Gue pasti terlalu jatuh cinta loh. Nggak bisa dikalahkan. Tapi tetap aja kalau misalnya udah gym, tetap aja pasti adalah sekali-sekali perlu yoganya. Kayak perlu nge-balance it out aja nggak sih menurut gue? Kalau soalnya kan nge-gym intens terus kan, aslinya kan nge-pump heart rate sekenceng itu terus tuh nggak bagus. Baik. Jadi balance-nya untuk pakai yoga. Gitu tuh. Cuman kalau lo kan lo sering yang high intensity kan, gue juga dulu sempet yang high intensity terus. Itu kan ngebakar kalorinya emang lumayan kan. Tapi lo juga laparnya somehow lebih gak sih? Ya kan? Iya. Terus gue ngerasa waktu itu tuh pas gue udah berhenti, gue jadi masih lapar. Padahal gue udah jarang olahraga yang high intensity. Balik lagi deh. Ya sih lo ngerasa itu. Jadi gue seimbangin sih sekarang. High intensity, low intensity gitu. Iya. Kalau gue, nah masalahnya nih ya, kalau lagi corona ini, gue tuh mut-mutan banget tentang olahraga. Kalau misalnya dulu kan gue bukan olahraga nggak mut-mutan kan, gue tiap hari. Sekarang tuh yang kayak, pokoknya maksimum nggak lebih dari 2 hari. Pokoknya kalau udah 2 hari, besok gue udah pasti harus olahraga. Sedangkan harusnya nggak gitu, karena gue tuh, rutinitas gue tuh revolves around the fitness gitu loh harusnya. Cuman ya mungkin abis gue ngomong ini besok gue bisa mood lagi. Mungkin. Mau nggak? Tapi menurut gue lucunya kita kebalik kan. Jadi kayak apakah di corona tuh ngebalance kita banget gak sih? Tadi lo bilang lo dulu lo jarang olahraga, sekarang malah lo mau sering olahraga. Gue kebalikannya kan. Jadi kita kayak ngebalance. Tapi ngebalance aja sih menurut gue. Kayak lo tau gak sih corona tuh mirip Avengers yang Thanos. Metafor. Ya udah. Si ini siapa tuh namanya? Iron Man. Thanos. Thanos bukan Iron Man. Thanos tuh jahatnya itu.
banyak meme. Artinya kita bisa melawan ini karena kita superhero sih. The Avengers. Gue anaknya Iron Man. I love you 3000. Alright, nice talking to you, nice catching up. Nice catching up. Semoga kita cepet bisa ketemu beneran. Ends dan olahraga bareng. Ngopi. Kangen banget gak sih ngopi-ngopi gak penting di tempat-tempat? Kangen banget, parah. Kayak ngopi di rumah tuh doesn't feel the same sama sekali. Iya sih, kopi 1 liter banyak di rumah, cuman kayak beda aja. Kadang ngopi di luar tuh kayak lo beneran catch up, ngobrol sama temen-temen, nongkrongnya aja sebenarnya. Iya bener banget sih, the nongki. Nongki. Kiki, thanks for your time. Okay. I'll talk to you later. Bye. Semoga beneran ya semuanya yang habis corona, semua plans-nya terkabulkan. Amin. Semoga plan semua orang juga bisa dilaksanakan, dijalankan, dan semoga dilancarkan. Semuanya dilancarkan, cepat selesai. Amin. Bye, Cheese. Amin. Bye, Case. Hi guys, thank you so much for watching. I hope you guys like this episode of Drip Deep, and please like, comment, and subscribe to my channel untuk this Drip Deep episodes keep on going, because it's gonna be up every Thursday 7 p.m. Thank you.